Shalom, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita akan memulai ibadah Minggu 26 April 2020. Jemaat, silakan berdiri. Jadilah kiranya ibadah kita dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nas pembimbing sebagai tema ibadah pada hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Dari kidung pujian nama Yesus terus bersuara, baik satu dan baik yang kedua. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas segala pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami masih boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami masih boleh diberikan pertolongan bahkan lewat nafas hidup yang dengan cuma-cuma kami boleh berhidup. Dan kami berterima kasih Tuhan, kami boleh memasuki minggu yang terakhir di bulan April ini dengan penuh berkat yang datang dari Tuhan. Meskipun kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami kadang tidak setia, bahkan juga Tuhan, kami seringkali tidak mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Namun kami bersyukur karena kasih-Mu dan kemurahan-Mu yang besar, yang boleh menolong kami, sehingga kami masih ada sampai saat ini. Dan kami bersyukur Bapa di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan secara khusus di negara kami ini, oleh karena adanya virus corona ini. Namun Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Itu yang kami syukuri Bapak. Dan pada hari ini, di hari Sabat-Mu kami boleh bersyukur. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun iman kami
Tetap lurus berpengharapan kepada Engkau, bahwa Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup meluputkan kami dari persoalan ini. Bahkan Tuhan juga sanggup membebaskan kami dari wabah virus ini. Sehingga kami semua boleh diselamatkan Tuhan. Dan kami boleh kembali lagi bersama-sama berkumpul di rumah untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Mari Tuhan memberkati ibadah kami, mulai dari awal pertengahan hingga boleh berakhir hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jemaat sekalian, dalam kehidupan kita pada minggu yang lalu, tidak luput dari berbagai dosa karena ketidaktaatan kita pada firman Allah. Dan di hadiratnya tidak seorang pun yang dapat menyangkal bahwa ia tidak berbuat dosa. Karena itu marilah masing-masing mengaku dosanya dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati bersama kami dan membuatkan hati-Mu, ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat dan kasih setia. Berilah Roh-Mu yang terus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kasihanilah dan ampunilah kami, ya Bapa. Ya Yesus, ya
sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa sebagai berikut. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan di tengah kesukaran. Sebab jemaat sekalian, kita akan membaca firman Tuhan pengarahan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara,
Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan dirinya kepadanya lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jemaat sekalian, marilah kita memuji Tuhan. Istana bagiku.
pembacaan hukum Tuhan, dan pengakuan iman. Jemaat silakan berdiri. Matius 22 ayat 37 hingga ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ya kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat bersama dengan seluruh gereja di segala tempat, marilah kita mengakui pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Yesus Juru Sumudiki.
Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini kami dapat menikmati pemeliharaan-Mu lewat hidup, di mana kami bisa dapat bersekutu, beribadah, dan kami percaya ibadah ini akan membawa iman kami bertumbuh, iman kami terus semakin setia dalam mengiring akan Engkau. Apapun hari ini persoalan kami, persoalan bangsa kami berharap Tuhan terus kepadamu, agar Engkau ikut campur tangan, sehingga dalam persoalan yang ada ini kami tetap memuliakan Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan boleh nyata dalam persoalan ini. Berkati pemerintah maupun kami sebagai masyarakat, biarlah ada kerjasama di dalam melakukan tugas kami masing-masing, supaya kondisi keadaan baik itu bangsa kami makin hari makin lebih baik. Dan biarlah lewat bangsa kami menjadi saksi bahwa lewat campur tangan-Mu ya Tuhan, biarlah keselamatan boleh nyata di tengah-tengah bangsa kami. Ini doa dan syukur kami, biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan membawa kami untuk semakin setia dan dekat kepada Engkau. Berkati hamba yang terbatas ini, yang lemah ini, sehingga mampu memahami apa yang Engkau kehendaki, supaya dalam hidup kami bisa berbuat untuk menyenangkan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman. Amin. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, pada hari ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai yang ke-34. Saya bacakan dan Bapak Ibu menyimaknya dalam Alkitab masing-masing. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia menyatakan segala pemerintah, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang perintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir, yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tapi jikalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati?
Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibangkit bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, setiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau benar hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu menyangka. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merupakan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah? Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, dalam sejarah revolusi yang pernah ada di dunia ini, mungkin kita pernah dengar bahwa ada tokoh-tokoh yang hebat dengan kecerdasan yang dia miliki, bahkan dengan pengaruh dan kekuatan militer yang dia miliki, sehingga di dalam satu peperangan ia dapat meraih kemenangan. Bahkan pada masa kejayaannya banyak orang yang menjadi pengikutnya. Mereka mengikutinya karena mereka takut dengan pengaruh yang dia miliki. Mereka mengikutinya karena mereka takut dengan kekuatan dan senjata militer yang dia miliki. Bila saya coba melihat kepada Yesus Kristus, banyak orang yang menjadi pengikutnya bukan karena dia punya pengaruh yang ditakuti oleh orang. Banyak orang yang mengikutinya, termasuk saya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Kita mengikutinya bukan karena dia punya kekuatan militer yang dia miliki, tapi kita mengikutinya karena dia punya kasih yang besar. Kasih yang besar inilah yang menebus saya, menebus Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Dan itu dia nyatakan melalui dia kalahkan kekuatan maut. Kekuatan maut ini dikalahkan bukan dengan senjata militer. Kekuatan maut ini dikalahkan bukan dengan kecerdasan manusia. Kekuatan maut ini dikalahkan bukan dengan pengaruh dan kehebatan yang dimiliki oleh manusia. Tapi kekuatan maut ini dikalahkan hanya dengan kebangkitannya sendiri, yaitu kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sehingga dia memberikan jawaban kepada kita. Sehingga hidup kita yang percaya kepadanya ada harapan untuk hidup yang kekal. Dan ini hanya dimiliki di dalam Yesus Kristus, tidak oleh siapapun, hanya di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pada minggu ini firman Tuhan berbicara tentang suatu tema, yaitu kemenangan untuk memuliakan Allah. Kemenangan untuk memuliakan Allah ini. Maka minggu ini kita akan merenungkan ada 3 langkah kemenangan untuk memuliakan Kristus. Langkah yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kami yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, langkah yang pertama ini kita akan melihat dalam memuliakan Kristus adalah memberitakan Injil. Kata berita di sini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dipakai kata kerisetai, yang ditulis dengan kata kerja present indikatif middle, pasif orang ketiga tunggal, yang diterjemahkan ialah dia sedang diberitakan atau dia sedang dikotbahkan. Dia yang dimaksud di sini adalah Kristus, Kristus yang sudah bangkit dari kematian. Sehingga inilah menjadi suatu fakta sejarah. Fakta sejarah yang disaksikan oleh lebih dari 500 orang. Dan di antara mereka itu masih ada ketika Paulus menuliskan nats ini. Sehingga berita ini bukanlah berita yang dibuat-buat. Sehingga berita ini bukanlah berita yang palsu. Berita ini juga bukan berita yang bersifat subjektif, tapi berita ini adalah berita yang bersifat objektif karena dilihat lebih dari 500 orang. Bila ada desas-desus tentang mayat Yesus dicuri, bila ada desas-desus
tentang yang disalibkan itu bukan Yesus Kristus, maka itu tidak dapat dibuktikan. Sebab siapa yang berada pada saat itu yang bisa menjadi saksi mata? Kebangkitan Kristus inilah peristiwa yang terbesar dalam sejarah. Kebangkitan inilah menjadi landasan Injil keselamatan kita. Dan kebangkitan inilah dapat menjadi jawaban untuk melawan paham-paham yang tumbuh subur pada saat itu di Korintus. Kita sudah tahu bahwa ada orang Saduki. Orang Saduki ini mereka hanya menerima 5 kitab Musa. Bukan yang lain mereka tidak terima, tapi yang lain itu mereka hanya anggap itu kitab-kitab yang lebih rendah daripada 5 kitab ini. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 26 ayat yang ke-19 tentang kebangkitan orang mati dalam Daniel 12 ayat yang kedua, itu mereka menganggap bahwa sesuatu yang baru dan tidak ada dalam tulisan Musa, sehingga mereka menolak kebangkitan orang mati. Orang Asia juga adalah orang yang punya pengaruh di Asia, namun mereka juga benci akan doktrin kebangkitan orang mati. Ada filsafat Epikurean yang juga menolak akan kehidupan masa depan. Ada Stoik yang mengejek kebangkitan orang mati. Bahkan ada Plato dan Gnostik yang menolak kebangkitan tubuh dan menerima kekekalan jiwa. Paham-paham ini pada akhirnya dikuburkan oleh kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus ini memberi pesan bahwa tubuh Kristus inilah sebagai model tubuh orang percaya di dalam kekekalan. Tubuh yang bisa disentuh, tubuh yang bisa dilihat, tubuh yang bisa berjalan, tubuh yang bisa makan, dan tubuh yang bisa berbicara. Maka berita tentang kebangkitan Yesus bukanlah berita yang sia-sia. Berita yang harus diproklamirkan, bahkan berita yang harus dipromosikan agar banyak orang tidak binasa oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena kebangkitan Kristus menjadi bukti yang sempurna tentang tubuh kemuliaan. Bahkan juga kita melihat ada hidup yang kekal, karena kematian yang kekal itu sudah dikalahkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Sebab itu, pemberitaan tentang kebangkitan Kristus ini menjadi berita kebanggaan Paulus. Walaupun dalam pemberitaan ini ada resiko yang membahayakan akan Paulus, di mana hampir setiap hari, bahkan itu dia berhadapan dengan maut. Ia berjuang melawan binatang buas. Bahkan itu berjuang melawan binatang buas ini ada beberapa komentar. Komentar yang pertama yang saya coba kutip yaitu komentar Enikal. Ia mengatakan bahwa ini merupakan sindiran terhadap orang Efesus yang dijuluki sebagai orang-orang Kreta. Itu terdapat dalam Titus 1 ayat 12. Bahkan menurut komentar Bernet, ia mengatakan bahwa orang-orang Romawi dan orang-orang kuno pada umumnya mereka mengekspor penjahat itu melalui satu pertarungan dengan binatang buas di amfiteater. Dan ini menjadi suatu hiburan masyarakat. Meskipun tantangan yang demikian membuat Paulus tidak mundur, membuat Paulus tidak menjadi berhenti di dalam memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Ini yang pertama. Dan yang kedua, di pada ayat yang ke-17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Kata kepercayaan di sini Bapak Ibu dipakai kata pistis. Pistis di sini memberikan pengertian yaitu kepercayaan, yaitu kesetiaan. Di mana kata ini disebut dengan kata benda nominatif feminim tunggal yang diterjemahkan adalah iman. Langkah kedua, kemenangan untuk memuliakan Allah adalah iman atau percaya atau setia kepada Kristus. Kebangkitannya menjadi bukti iman yang tidak sia-sia. Sebab jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka dia bukan Allah. Jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka kita masih mati dalam dosa dan tidak ada penebusan. Artinya, kalau Kristus dia tidak bangkit, dia sama dengan pencuri yang ada di sisinya, yang mati bersama-sama dengan mereka.
Jika ia tidak dibangkitkan, maka dia bukan juru selamat. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh penjahat yang ada di sisinya. Bagaimana dia mau menyelamatkan orang lain, sedangkan dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Tapi kebangkitan Kristus inilah yang menjadi jawaban bagi iman saya. Menjadi jawaban bagi iman bagi saudara-saudaraku. Bahkan menjadi jawaban bagi semua orang percaya yang ada di dunia ini. Bahwa dia benar-benar juru selamat. Kita mengikutinya karena dia adalah kebangkitan dan hidup. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Harapan masa depannya kekal itu hanya pada Kristus. Hanya dalam Kristus. Karena dia sendiri sebagai bukti. Bukan memakai bukti orang lain. Bukan memakai bukti pribadi yang lain yang hanyalah fiksi. Pengajaran-pengajaran yang pada waktu itu ada di Korintus tidak memberikan harapan akan masa depan. Mereka hanya mengajarkan berdasarkan hasil pemikiran dan filsafat manusia. Yang bukti dan kebenarannya hanyalah fiksi. Berbeda dengan iman Kristen. Iman Kristen bukanlah fiksi, tapi ini fakta. Karena fakta ini berdasarkan kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi fakta bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kebangkitan Kristus menjadi fakta bahwa kita memiliki tubuh yang kekal, yaitu tubuh kemuliaan Kristus. Dan langkah yang ketiga, yaitu pada ayat ke-22. Karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Langkah ketiga kemenangan untuk memuliakan Allah dalam iman adalah persekutuan dengan Kristus. Adam dan Kristus berdiri di sini sebagai kepala manusia. Tubuh dan kita ini telah berdosa karena diwariskan dari Adam, dan pada akhirnya akan mati sama sekali. Oleh sebab itu tubuh rohani hanya diwarisi dalam persekutuan dengan Kristus. Dalam bahasa asing dipakai kata Christo Pantes Sopoipe Sonsai. Artinya Kristus semua akan hidup. Kristus semua akan hidup. Kebangkitan Kristus inilah yang membuat hubungan yang lama menjadi terbuka kembali. Oleh karena persekutuan dengan Kristus, maka pada ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34, yaitu di mana jangan engkau merusak hubungan itu lewat pergaulan yang buruk. Karena pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Persekutuan yang baik dengan Tuhan jangan dirusak dengan berbuat dosa. Persekutuan yang baik dengan Tuhan jangan dirusak dengan pergaulan yang buruk. Karena itu akan merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, ada cerita tentang suami dan istri. Mereka punya hubungan yang baik sampai pada suatu saat di mana suami ini punya HP. Di HP itu ada kontak yang dituliskan nama kontak itu adalah Corona. Istrinya penasaran siapa itu Corona. Jangan-jangan suaminya mau menghilangkan jejak dengan menggantikan nama itu dengan nama Corona. Lalu istrinya mencoba untuk menelpon nomor itu. Dan ternyata istrinya kaget. Karena nomor itu adalah nomornya sendiri. Dia akhirnya menjadi marah. Yang tadinya hubungan yang baik, yang tadinya hubungan yang begitu harmonis, mulai rusak. Ia mulai lockdown. Bahkan mulai cakar-cakar dengan suaminya. Oleh karena hubungan yang pada saat itu tidak dijaga dengan baik. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bila kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu langkah untuk memuliakan adalah yang pertama, perintahkan Injil tentang kebangkitan Kristus. Yang kedua, kepercayaan kepada Kristus. Dan yang ketiga, persekutuan dengan Kristus. 3 langkah ini yang akan membawa kita untuk menjalani hari-hari yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Bantu kami untuk memahami supaya kami bisa kerjakan
kebenaran yang kami terima. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, jemaat berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Amin. Mari kita mengangkat pujian. Kita memuji Tuhan, sukacita melayani. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa persembahan diakhiri dengan doa berkat. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami boleh diberikan untuk memberikan persembahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Marilah Tuhan memberkati meluruskan persembahan yang sudah kami berikan ini. Sehingga melalui persembahan ini boleh diberkati oleh Tuhan sebagai perwujudan untuk memperluas kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan berkati juga Bapak Ibu jemaat yang dengan setia sekalipun di rumah boleh memberi persembahan. Tuhan memberkati apa yang sudah diberikan, bahkan lewat usaha dan pekerjaan di tengah-tengah kondisi situasi bangsa yang tidak memungkinkan. Tapi dengan sukacita kami boleh memberi, Tuhan memberkati dan memberkati juga Tuhan apa yang masih ada pada kami, memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga usaha pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan kami mampu menjadi berkat. Kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan berdiri, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini
Marilah kita memuji Tuhan. Dari kidung nama Yesus Kristus bersuara. Nomor 89. Nyamanlah jiwa. Baik Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ingatan firman Tuhan yang sudah Engkau terima pada hari ini, lakukanlah di dalam hidup dan percaya Tuhan memberkati engkau. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Saat teduh. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, jemaat berilah dengan tetap mengingat firman Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang akan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Amin. Mari kita mengangkat pujian. Kita memuji Tuhan, sukacita melayani. Mati jadi Bu. Dan tadi kau selama ibadah main HP terus. Mari kita berdoa untuk persembahan dan doa persembahan diakhiri dengan doa berkat. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh diberikan untuk memberikan persembahan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Marilah Tuhan memberkati meluruskan persembahan yang sudah kami berikan ini. Sehingga melalui persembahan ini boleh diberkati oleh Tuhan sebagai perwujudan untuk memperluas kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan berkati juga Bapak Ibu jemaat yang dengan setia sekalipun di rumah boleh memberi persembahan. Tuhan memberkati apa yang sudah diberikan, bahkan lewat usaha dan pekerjaan di tengah-tengah kondisi situasi bangsa yang tidak memungkinkan. Tapi dengan cita-cita kami boleh memberi, Tuhan memberkati. Dan memberkati juga Tuhan apa yang masih ada pada kami, memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga usaha pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan, kami mampu menjadi berkat. Kami boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan berilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan berdiri, kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita memuji Tuhan dari kidung nama Yesus Kristus bersuara nomor 87. Jemaat sekalian, masih dalam keadaan berdiri, kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari kidung nama Yesus terus bersuara nomor 89, nyamanlah jiwa. Baik Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, ini atas firman Tuhan yang sudah Engkau terima pada hari ini. Lakukanlah di dalam hidup dan percaya Tuhan memberkati engkau. Arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Saat teduh. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.